Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, kita lanjutkan kembali materi komputerisasi akuntansi, di mana kali ini kita akan lanjut pada bab selanjutnya, yaitu proses pembuatan kartu piutang. Baik, mungkin di kelas 11 kalian diajarkan tentang pembuatan kartu piutang. Barangkali langsung menggunakan modul card file. Kemudian klik card list, klik new, dan tinggal kita isi saja ya di sini data pelanggannya. Tapi kali ini kita akan coba sesuatu yang berbeda, yaitu dengan cara menggunakan isi setup asisten ya. Sekali lagi kita akan menggunakan isi setup asisten. Jadi pada menu bar ini pertama kita pilih setup. Di sini kemudian ada isi setup asisten, kita klik, kemudian akan muncul jendela seperti ini. Baik, saya ulangi. Caranya adalah dengan mengklik ini menu bar setup ya. Kemudian kita pilih isi setup asisten. Isi setup asisten ini adalah cara untuk memudahkan kita dalam men-setting modul-modul yang ada di program Mayo. Kita lanjutkan, karena kita akan membuat kartu piutang, maka kita gunakan sales ini. Ya, kita klik saja. Nanti akan muncul seperti ini, anak-anak. Kemudian kita pilih layout dulu. Ini adalah tampilan default atau tampilan awal yang akan kita setting, dimana kita harus memilih layoutnya seperti apa yang akan kita gunakan. Jadi menu layout ini isinya adalah isi dari invoice yang akan kita gunakan dalam perusahaannya nanti ya. Nah, ini yang pertama adalah service. Biasanya service ini digunakan untuk perusahaan jasa. Nah, sementara kalau item itu biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang menjual barang, ya, menjual barang dagang. Kalau profesional ini biasanya digunakan untuk usaha yang profesional. Sementara kalau time billing ini adalah jendela transaksi untuk usaha dengan sistem tagihan. Miscellaneous biasanya jendela transaksi untuk usaha yang lain-lain. Biasanya ini tidak perlu dicetak. Nah, sekarang kita akan membuat untuk perusahaan manufaktur. Berarti yang harus kita pilih adalah item. Kenapa item? Karena perusahaan manufaktur itu menjual barang jadi ya. Jadi layoutnya kita pilih item. Kalau sudah, kita pilih selling detail. Di sini sudah tersetting. Jadi income akun ini adalah akun pendapatan. Dari mana perusahaan manufaktur mendapatkan pendapatan? Yaitu dari penjualan barang jadi. Sementara yang bawah ini adalah batasan plafon atas. Jadi maksimalnya customer itu punya piutang berapa. Nah, jadi kita memberikan batas piutang pada customer itu ya berapa. Tapi ini kita abaikan saja. Kemudian kita pilih jendela selanjutnya, yaitu tax code. Di sini nanti disesuaikan dengan namanya data perusahaan. Kalian harus fokus apakah perusahaan itu menggunakan pajak atau tidak. Kalau gunakan pajak, maka kita tinggal set sesuai dengan kode pajak yang telah kita buat. Nah, tax code-nya berarti PPN ya 10%. Sementara freight tax code kita isi dengan NT. Kemudian selanjutnya kita langsung saja, ini adalah untuk mengisi termin pembayaran atau syarat pembayaran. Kenapa harus diisi? Karena biasanya perusahaan itu pasti akan melakukan yang namanya utang. Kita harus men-setting supaya nanti di layoutnya itu terminnya sudah otomatis. Caranya adalah dengan kita ganti ininya di sini di bawah ini. Yang di atas ini American Express kita abaikan saja. Sebagai contoh anak-anak, biasanya Anda suka melihat pembayaran misalnya 3/10 N/30. Itu artinya adalah pembayaran akan mendapatkan potongan sebesar 3% jika dilunasi selama jangka waktu 10 hari.
dan batas akhir pelunasan adalah 30 hari. Misalnya kita mau set perusahaan ini 3/10 N 30. K payment is due, kita ganti ini given days. Diskon days itu adalah hari dimana kalau pelanggan membayar itu mendapat potongan 3/10, berarti 10 hari. Balance due day ini adalah hari terakhir batas waktu pembayarannya, tadi N/30 berarti di sini 30. Nah ini adalah presentasi berapa besar diskonnya, jadi 3/10 maka diisilah 3 ya. Oke, ini nanti disesuaikan apakah ada denda jika telat membayar piutang gitu ya. Nah, biasanya sih tidak ada, tapi tergantung perusahaannya. Kalau ada diisi dendanya berapa persen. Selanjutnya linked akun ini sudah kita isi di awal, jadi saya rasa diabaikan saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat kartu pelanggan dengan cara mengklik customer. Nah di sini ya. Oke, sini setelah kita klik jendela customer card, maka tinggal kita pilih new saja. Nanti kita akan buat kode pelanggan sesuai dengan apa yang ada pada soal itu. Jadi tinggal kita ketik saja. Oke, misalnya nama pelanggannya itu adalah CV Pesona Jaya. Nah, ya, ini sekali lagi disesuaikan dengan soal ya. Oke, saya pesan dulu. Alamatnya di Jalan Durian. Kotanya berarti Jakarta. Nomor teleponnya adalah 021 882 ya. Kalau sudah selesai kita isi, maka kita klik OK. Nah, kemudian kita lanjutkan sampai seluruh customer terbuat ya, klik new dan kita lanjutkan. Oke, setelah selesai semua, maka langkah selanjutnya adalah kita buat saldo awal pelanggan. Caranya adalah dengan kita pilih jendela historical cell. Caranya adalah sekali lagi kita pilih historical cell, kemudian kita klik add cell. Sini kita pilih nama pelanggannya. Oke, misalnya Pesona Jaya ya. Nah ini terusnya otomatis ya, sesuai dengan apa yang tadi kita isi pada isi setup assistant di term of payment ya. Jadi nanti akan terisi otomatis. Kemudian yang kedua, ini ada invoice. Invoice itu ada kita isi dengan nomor faktur penjualan. Misalnya date berarti diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Customer PO ini biasanya diisi dengan surat order customer jika ada. Nah, memo ini diisi dengan catatan ya, atau memo mengenai transaksi yang terjadi. Misalnya total including tax ini berarti total hutangnya ya. Misalnya nanti ini akan terisi otomatis. Kemudian kalau sudah, kita klik record seperti itu. Oke,
Nah, selanjutnya kita lakukan berulang ya. Kita isi sesuai dengan data yang ada di soal. Oke, kalau sudah semua, biasanya akan muncul seperti ini. Congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your receivable account. Jadi maksudnya adalah total utang para pelanggan, total piutang para pelanggan ini sesuai dengan jumlah piutang pada neraca saldo kita. Oke, kita fokus di sini. Oke, yang paling penting adalah out of balance amount-nya harus 0. Ini artinya sudah balance antara saldo piutang dagang dengan apa yang kita entry. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah klik conclusion, artinya kita sudah selesai membuat kartu piutang. Ya, ini adalah langkah-langkah membuat kartu piutang melalui isi setup asisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.